Aku sih lihat beberapa kali ya, Aurel tuh sampai nyuapin. Itu nggak bisa dilupain loh sama laki-laki. Iya. Karena ngemong. Karena aku gitu tuh kan. anaknya apa ya, suka ngurusin gitu kayak misalnya Enggak sih, enggak ngurusin. Cuman suapin. Ih, ngurusin emang Enggak, suapin sama ngurusin beda, sayang. Ada orang bisa ngurusin tapi nggak bisa nyuapin. Iya, kalau sama Bibi tuh memang dari dulu kan aku dibilangnya anak ayah, anak Bibi. Karena emang dari dulu selalu apa-apa tuh sama Bibi. Maksudnya dijemput sekolah, diantar sekolah. Bibi tuh apa ya, bapak yang luar biasa, bapak yang hebat. Bisa apa ya, bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa, dengan caranya sendiri. Jadi untuk Abi Umi, mohon maaf kalau masih belum jadi anak yang sempurna, masih banyak salah silapnya. Yang pasti sampai kapanpun tetap sayang sama Abi Umi, tetap pengen selalu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tebak aku ada di mana? Aku ada di rumah YouTuber yang paling ngehits di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atta Halilintar. Nah, ini kantornya. Secara ya guys, aku minta waktunya Atta itu sudah 1 tahun. Alhamdulillah baru sekarang Atta sama Aurel ada waktunya. Nah, jadi kayaknya dia baru datang nih ya guys ya. Jadi aku mau nunggu. Belum ada kan host emak-emak nungguin YouTuber yang masih umurnya se-Feral. By the way, ini sahabatnya Feral. Si Aurel juga sahabatnya Feral. Nah, jadi seneng banget ya akhirnya meskipun hujan di hari Jumat aku bisa ketemu sama Atta Halilintar dan Aurel. Jadi kita lihat ya guys. Tuh. Assalamualaikum. Aduh, ya ampun Atta. Penampilannya keren banget. Aduh, ini habis dibotakin kemarin. Jadi Atta new hair, new look. Hai, assalamualaikum cantik. Ya ampun Aurel. Lihat nih. Terakhir kita ketemu Aurel belum nikah. Terus udah nikah, sekarang udah 8 bulan. Ya ampun. Jadi ini apa? Laki atau perempuan? Oh, perempuan. Iya. Ya ampun, alhamdulillah. Tapi Aurel tambah cantik ya. Ya, ini Om Ferry. Tapi Syuting bareng sama Om Ferry satu film. Siap itu ya. Ya ampun. Jadi apanya? Jadi bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Nasya. Tapi Vero main kan di Asiap enggak ya? Awalnya main. Oh, jadi nggak jadi. Tapi waktu itu kata Vero, dia mepet sama main film tempat lain. Oh, jadi nggak jadi. Rizky Bilar waktu itu. Ya ampun, jadi ini sahabatnya Vero Iya, ya. aku temen. Aduh. Nanti aku ini mainnya biasanya sama Feral terus. Baru sekarang ini. Sama mamahnya. Jadi guys, pokoknya saksikan terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya ini pasangan paling favorit ya buat semua mama-mama dan papa-papa online. Siapa lagi kalau bukan Aurel dan Atta. Halo, Tante, apa kabar? Jadi yang namanya Aurel ini masih di perut. Aku udah temenan sama Mimi Kade. Iya. Kemudian temenan juga sama Bunda Ashanti. Apalagi sama Pipi Anang. Iya. Tapi belum pernah ketemu sama Papa Raul. Belum. Oh, belum. Nanti belum. mudah-mudahan ya. Tapi kalau sama Atta, ini adalah sohibnya Vero Bramasta. Betul, sahabatnya Betul. Feral Dan ini. aku selalu bilang, kakak harus kayak Atta. Aduh, kok kayak Sukses sama keluarga berbakti, Amin. khususnya sama ibu. Amin. Amin. Akhirnya kan suksesnya luar biasa. Amin ya Allah. Amin. Gimana Atta? Sebentar lagi menjadi bapak. Waduh, Tante. Rasanya Gimana gimana? perasaan kamu sayang? Siap Rasanya belum? aku kayak Nano-nano.
nano. Hah? Excitednya udah kelebihan, jadi sampai udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Tapi konsepnya gimana jadi bapak? Galak, asik, apa gimana? Asik. Asik. Karena kan aku emang sama teman, sama even sama karyawan aku aja itu aku tuh asik. Oh, nggak pernah marah? Marah Sebenarnya pernah gini, harus. kalau Abang Atta tuh gini, kemarin kita udah sempat ngobrol, mungkin kalau soal mendidik anak kan, aku kan sebagai ibu maksudnya mau serahin ke papanya juga gitu ya. Kalau Bang Atta ini orangnya bukan galak, tapi tegas. Tegas. Sedangkan kan memang anak-anak zaman sekarang tuh kita galakin percuma Tante. Iya. Lebih baik kita rangkul kayak teman, sambil kita kasih tahu pelan-pelan tuh akan lebih didengar dibanding kita Iya. masaunya gitu. Jadi jadinya Bang Atta sama aku tuh untungnya orangnya tipikalnya sama gitu. Jadi ya semoga bisalah mendidik ya dengan caranya yang nggak perlu pakai. Tapi tetap harus dikasih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Ya, tapi jadi kan tegas itu tetap harus ada, maksudnya nggak menyi banget kayak Papa Berkarisma begini lah, dong, berkarisma, Papa begini ya. dong, mau ini dong, nggak semuanya diturutin juga enggak. Oh, meskipun Atta katanya penghasilannya 1 miliar 1 bulan itu. Aduh amin ya Allah. Ini banyak yang nanya loh guys, karena ini contoh potret anak muda yang sukses tapi berani menikah di usia muda. Amin. Bukannya bandel-bandel gimana, tapi emang komitmennya gitu ya Pak ya? Enggak, kalau dibilangin aku nggak bandel, pasti dulu bandel juga sih Mama Vena, Tante Vena. Aku tuh bandel, cuman memang hidupku tuh dulu tuh fokusnya lebih banyak ke kerja daripada bandel. Jadi aku tuh jarang yang kayak mabok-mabokan gitu tiap malam. Nggak pernah malah. Nggak pernah, apalagi nyentuh-nyentuh yang kayak narkoba apa gitu. Alhamdulillah, bagus ya. Nggak, emang dari dirinya nggak mau gitu. Ya paling dulu ya kalau kenal-kenalan sama cewek ya begitu-begitulah. Tapi bukan playboy bukan ya? Semi. Semi. Iya. Tapi bukan yang kayak apa ya, kayak dulu tuh kayak bucin jadi nggak kerja segala macam, enggak. Tetap Jadi ya? aku tuh ada jamnya. Jadi misalnya aku kerja udah 10-12 jam, ya aku sisain waktu, misalnya waktu istirahat tuh 3 jamnya aku pakai buat ketemu mingle gitu, main. Sampai cari-cari. Sampai Gitu. cari-cari. Cuman kata Akhirnya ketemu lah. Cuman kata Bang Atta tuh mungkin kan kalau dulu ya maksudnya kalau penghasilan banyak, cuman katanya belum berkah kalau belum punya istri. Iya. Maksudnya kan Itu dari awal udah punya iya pikiran udah kayak gitu kan, jadi katanya Iya. belum berkah aja kalau misalnya belum punya keluarga sendiri, belum punya istri. Tuh jadi katanya ada yang kurang. Ada yang kurang. Alhamdulillahnya waktu itu walau apa ya, Tuhan mungkin ngelihat apa yang kita kerjakan kayak sungguh-sungguh segala macam, jadi hasilnya tetap waktu itu alhamdulillah bagus. Cuman ngerasa kayak ada yang janggal gitu, kayak hidup tuh kan katanya kalau punya keluarga, punya istri, doa anak itu akan lebih berkah. Wow, ini kayak didikan orang tuanya Atta nih luar biasa ya. Jadi amin, luar biasa, orang tua saya luar biasa. Iya, jadi apa yang paling diingat nih? Sekarang kan udah jadi calon bapak, udah jadi bos nih, luar biasa nih guys ya, kantornya gede banget. Gimana tuh, Tak? Amin. Apa yang paling diingat dari papa, apa yang diingat dari mama? Tentang hidup. Tentang hidup ya. Boleh kita mengejar dunia. Iya. Ya, tapi jangan kamu ditunggangi dunia, tapi kamu yang harus menunggangi dunia. Jadi jangan karena dunia ini kamu yang kayak jadi lupa sama Tuhan, lupa sama diri kamu tuh nanti bakal kemana sih gitu segala macem. Ya itu sih yang diingetin. Jadi kita tetap harus menunggangi dunia itu, tapi nggak kita terikut gitu sama dunia, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu istilahnya nggak apa-apa semuanya harus dihitung secara materi Iya, kayak gitu. iya. Jadi tetap harus tahu kita tuh hidup di dunia tuh nggak lama, tapi akhirnya kan selamanya. Makanya cara memperlakukan pegawai pun seperti itu ya. Iya, jadi aku tuh walaupun sama karyawan aku tahu tegas, tapi kayak kita misalnya nge-gym tuh bareng-bareng, Oh, pantesan main di sini PS, ada ya? iya main PS bareng, terus even misalnya apa segala macam tuh pengennya sama tim. Ke luar negeri juga jalan-jalan mau tahu-tahu bareng, jadi nggak terlalu kayak apa ya. Bos sama anak buah. Iya, jadi aku tetap seneng tuh mingle-mingle, kayak aku anggap ketika kerja Iya. kamu profesional, tapi habis sudah kerja kita temenan gitu. Temenan juga ya apa ya, kita nongkrong, kita sharing-sharing kayak gitu sih.
Tuh, keren ya guys ya. Jadi buat kalian nih viewersnya Vena Melinda Channel, kalau mau jadi bos di usia muda tuh jadi diri sendiri ya. jadi Nggak usah diri ngebosi sendiri. ya. Nggak usah. Padahal penghasilannya wow. Nah Aurel, Tante pengen nanya nih, Ya. kenapa dari sekian cowok-cowok nih, termasuk waktu itu pernah jadian nggak sih sama Feral? Dulu cinta kalau monyet dulu, ya? dulu cinta monyet Oh. tante. Karena Tapi aku jadian kan kamu? cinta monyet SD saya Kita maunya SD. tapi jadian. Cinta monyet aja gitu kayak Tapi jadian kan sayang. Iya iya. Iya. Abang tuh maunya aku bilang kalau sama Vero harus iya katanya gitu. Bukan aku mau kan tapi emang iya. Bukan harus iya kan. Nah, fakta. kenapa Atta di luar dia YouTuber paling ngehits lah di Indonesia ini? Iya, karena kan gini tante. Mungkin kan kalau dulu aku tuh pasti semua netizen juga udah pada tahu ya. Maksudnya aku tuh tipikal memang anaknya tuh sering maksudnya deket sama cowok, punya gonta-ganti pacar kayak gitulah. Nah, tapi di saat itu tuh aku selalu deket dan selalu sama cowok tuh yang masih sukanya tuh ya main. Kayak pokoknya ya anak-anak muda yang Zaman now. zaman now gitu loh, nggak ada yang mikirnya tuh Masa depan. mau mikirnya mau nikah, mau mikirnya mau Heeh. punya keluarga yang begini yang bisa bimbing tuh nggak ada yang kayak gitu. Baru ini. Baru ini. Emang caranya gimana konsepnya waktu Oke, yang dia jadi, tawarkan? Nah waktu itu kan yang aku tahu kan aku dulu pertama kali ketemu malah lebih dulu ketemu sama keluarga Bang Atta kan. Nah kan kita lihat kan collab kan? Collab. Asik apa Hermansyah sama Gen Halilintar. Iya. Nah, memang kalau Bunda Pipi sama Bunda tuh dari dulu, apalagi Pipi ya, kan Pipi kan dari agamanya juga bagus gitu. Iya. Selalu ngingetin kalau misalnya mau cari suami itu yang agamanya bagus, yang bisa bimbing kamu jadi maksudnya kamu bisa sholat, Iya. bisa ini yang begitulah gitu, yang ngebimbing gitu. Nah, pas aku pertama kali ketemu Bang Atan, ketemu keluarganya tuh ya memang kan adik-adiknya semua berhijab, Umi juga apalagi Umi sama Abi gitu yang luar biasa gitu. Jadi dari situ aku juga oh ya apa mungkin ini kali ya gitu. Nah cuman saat itu nggak langsung juga kan abis collab aku masih deket sama cowok, Bang Atta masih deket sama cewek, nggak ada tuh kita mau deket-deket gimana tuh nggak ada. Oh, terus? Berjalannya waktu sering collab, sering ketemu segala macem, mulailah itu ngomong ya kayak ya maunya gimana. Kalau aku bilang kalau aku memang dari dulu cita-citanya pengen nikah muda gitu, nggak mau tuh nunggu umur segini nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya mau cari yang serius ya ayo aja, aku bilang kayak gitu. Tapi kalau main-main aku sih nggak mau, aku bilang kayak gitu karena aku udah capek karena waktu itu aku tuh udah maksudnya dengan berbagai macam yang katanya anaknya ini punya itu, dan itu aku tahu kayak ya oke lu punya itu tapi akunya ngerasanya kayak kok kayak ada sometimes rasa kayak gue kok jadi nggak dihargain gitu loh. Tapi kan kalau ini kan Bang Atta agamanya bagus, bisa menghargai Karena wanita. cari duit sendiri. Betul. Bisa menghargai wanita, bisa Menghargai wanita banget. Contoh Iya. apa kira-kira yang waktu itu ngerasa banget gue kayak dimuliakan banget, disanjung kan? Iya, Cewek kan seneng cewek ya? seneng kayak gitu ya. Cuman kalau Bang Atta tuh emang caranya tipikalnya emang beda sih Tan. Bang Atta tuh orangnya kan gengsi banget. Oh. Gengsinya parah Tante. Jadi Jadi? gengsi banget. Jadi mau nggak mau harus aku yang selalu memulai. Nah, cuman di satu sisi itu dia tuh anaknya tanggung jawab dan gentleman banget. Jadi kalau misalnya mau ngajak aku pergi pasti selalu izin, turun mobil. Iya banget tuh kita turun, Ketemu orang tua. pulang jam berapapun dia nganterin ke rumah lagi dan dia memastikan kalau aku tuh sampai benar-benar sampai rumah nih, udah di rumah, udah di kamar ya udah gitu. Wow, Maksudnya keren. kan kita nyari kayak gitu kan Iya, jarang iya, ya kan. hari gini ya. Hari gini biasanya kan cowok gini. Oh ya udah ntar dianterin sama supir aku. Oh, ya iya, gitu. Nah, iya, itu kan iya. itu aja Menggampangkan banget Nah, ya. itu kan kita ngerasa kayak ih kok emang gue apa gitu kan. Nah, kalau Bang Atta tuh nggak kayak gitu sama sekali. Itu yang membuat langsung Yes. ya. Dan Bunda aku inget banget pertama kali ketemu sama Bang Atta, baru pertama kali collab. Aku inget banget abis Bunda sholat maghrib itu, tiba-tiba Bunda tuh hati kayak katanya Bunda gini, Dek kok ini kayaknya Aurel, kakak kok bakalan sama Atta ya gitu. Oh iya, kayak dapat insight. Iya, abis sholat, bener-bener abis sholat. Masya Allah. Makanya terus keluar kamar ngomong sama aku, Bang Atta masih ada di situ tapi dia lagi di luar gitu. Kak, Bunda abis sholat kok, tiba-tiba pas lagi sholat lagi berdoa tiba-tiba kepikiran gitu, kayaknya Aurel bakalan sama Atta nih. Terus aku bilang, iya apa sih, enggak lah Bun, enggak Itu mau. masih berteman kan? Enggak, aku bilang enggak, kita temenan aja gitu. Ya emang kalau orang tua pasti kan Iya, punya punya. feelingnya lebih kuat gitu.
Jadi akhirnya finally mereka happy guys. Happy. Walaupun Happy. ya sebelum nikah tuh ada aja cobaan gitu. Iya, kan Vera sempat Alhamdulillah. cerita waktu itu. Oh gitu. Ada break-breaknya ya? Ada gitu. Ini pasti Kan aku curhatnya sama Vero juga. Iya. Pergi sama Vera. Tapi lucu ya, maksudnya berarti kalian itu cinta sejati sebetulnya. Cuma Amin. kenapa ada break waktu itu? Kan biasanya kalau cinta sejati nggak boleh dilepas loh. Iya mungkin karena satu sama lainnya nggak ada yang mau ngalah. Kita itu masih punya egonya masing-masing nih Tan. Yang di satu sisi aku nggak, kita cewek kan kadang pengen juga dong. Kan gue nggak ngerasa salah. Ya udah harusnya gue. Oh, jadi karena berantem. Berantem. Oh. Aku rasanya, Fatal tapi berantemnya. aku rasanya kayak gue kan cewek ya udah biarin ngertiin dong. Maksudnya kalau dulu egonya tuh kayak kalau dia ya udah gue cewek gue salah pun lu harus maafin dong, jangan terlalu gitu-gitu banget lah gitu. Nah kalau aku ya udah aku kan laki-laki, kalau misalnya itu nggak cocok sama prinsip hidupku kamu nggak bisa kayak gitu. Aku prinsipnya begitu gitu. Tapi akhirnya kan Atta nyusul juga kan. Akhirnya. Itu karena apa? Abis Karena itu langsung diajakin nikah tuh Tan. Iya makanya kan langsung Iya, nikah. iya. Itu karena apa? Kan pasti ada trigger. Ah udah gue nggak mau lepas kali ini. Nah, Pasti coba, aku juga belum tahu Ya, Tan, kenapa? Tante yang nanya ya. Iya, coba. Kenapa? Coba sayang, apa Tunggu, yang ini rambut aku lagi aneh. Rambutnya baru guys. Apa karena kamu habis sholat tiba-tiba kayak Iya. kayaknya gue harus yaudah gue kayaknya ini nih jodoh gue gitu atau apa? Enggak sih kayak apa ya, kayak rasa hati aja sih. Tante kayak rasa hati kayak ya udahlah ini kayaknya selama berjalannya hubungan juga kita baik-baik segala macam bagus. Orang tadinya tuh kan aku mau ketemu juga karena aku mau bertanggung jawab sama orang tuanya. Istilahnya kalau kita udah sempat ada hubungan atau PDKT, aku harus kembaliin lagi ke orang tuanya. Oh sampai sih kan belum nikah. Paling enggak ngomong ke orang tuanya. Maksudnya Gentleman makasih kayak ya. Pipi, Bunda, maaf kalau Atau salah, ada salah kalau atau ada apa. salah. Tapi aku kayaknya nggak jodoh nih sama anaknya Pipi sama Bunda. Baru denger kali ini ada yang begini ya ampun. Iya, jadi aku ngomong, aku sampai udah chat Bunda, Bun, aku mau ngomong ini ya khusus sama Pipi sama Bunda, minta waktunya nanti. Karena Itu di malam tahun baru Tante. Ih sedih banget. Karena menurutku kalau misalnya aku kan waktu itu udah deket sama Bunda Pipi, tahu aku lagi deket sama Aurel juga segala macam. Ya ketika udah nggak jadi hubungannya, misalnya ada yang nggak cocok antara kita, ya ini mungkin udah takdirnya. Jadi aku pengen ngobrol langsung sama Bunda. Jadi aku tuh akan ngomong, aku udah ngomong sama dia, aku cuma mau pamitan, Ih, sedih anaknya banget. mau dikembaliin. Terus? Itulah maksudnya gentle laki-laki harus Iya, gitu. iya. Jangan ajak cewek, abis sepah dibuang, nggak tahu orang tuanya nangis, nggak tahu anak enggak. Kembaliin baik-baik karena dia diajak PDKT-nya baik-baik, kembalinya juga baik-baik. Padahal dia belum nikah ya Tante. Iya, makanya baru sekali ini dengar. Belum nikah. Terus Paling nggak tapi kan orang tuanya udah tahu anaknya lagi deket sama aku, jadi aku harus ngomong juga. Jadi nggak biar nggak ceritanya juga dari dia doang gitu. Nah pas ketemu ternyata pas waktu di atas kok hatinya tuh kayaknya Berubah? memang belum mau pisah gitu. ya apa pasti ada apa aku sih lihat beberapa kali ya Aurel tuh sampai nyuapin. Itu nggak bisa dilupain loh sama laki-laki. Iya. Kayak ngemong. Karena aku tuh anaknya apa ya suka ngurusin gitu kayak misalnya Enggak sih, lagi. enggak ngurusin. Cuman suapin. Ih ngurusin emang enggak. Suapin sama ngurusin beda sayang. Ada orang bisa ngurusin tapi nggak bisa nyuapin. Aku Iya, nggak pernah benar ya. ngurusin. Ada orang bisa ngurusin tapi nggak bisa nyuapin. Pijetin bisa nggak? Nggak bisa, nggak terlalu. Tapi kemarin abang pas Lumayan digigit nih enak. enak banget. Nggak, karena udah jadi istri apa aja yang dia lakuin enak. Ih jahat banget Kalau udah sih. jadi istri gitu. Oh, gitu. Kalau belum jadi istri kan belum ya. Nggak jadi Tapi yang kerasa banget sama aku dia nyuapinnya tuh. Suapin, kan? Suapin tuh menurutku ya cewek-cewek ya. Iya. Apalagi istri-istri. Nyuapin suami itu tuh bisa salah satu yang bikin hubungan itu jadi langgeng. Karena papa mamaku aja ya makan tuh selalu satu piring. Wah, aku sampai sekarang. Kemarin Sampai kita pergi sekarang. di Turki, aku Oh sampai my ngeliat God. satu piring bener-bener berdua. Wah, habis ini minta nomor teleponnya mama sama Boleh, papa. boleh. Kalau aku ke Turki aku mau halo mama. Iya, karena satu piring tuh berdua. Satu piring berdua. Bener-bener Masya berdua. Dan Masya bener-bener Allah. mamaku tuh ya suapin papaku tuh sering. Jadi aku ngeliat itu kayaknya nih Aurel ini bisa jadi kayak mamaku, maksudnya Amin. yang bisa apa ya bisa karena itu kadang hal kecil Iya, tapi ketika dilakuin Sweet banget ya. kadang kalau cuman ngurusin baju, ngurusin penampilan gitu, tapi kalau dia nggak bisa yang kayak nyuapin, kasih suaminya mau kayak makannya gimana, itu tuh beda sih. Karena itu yang kurang dari aku Nah, kan. aku mau nanya dulu, Aurel.
sorry ya, kita tahu Aurel tuh pernah mengalami masa-masa nggak enak. Iya. Biasanya itu pasti ada trauma, sehingga pada saat kita memulai perkawinan kita nggak sesuai orang-orang yang kayak Atta, yang keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Gitu. Gimana Aurel bisa punya kebiasaan seperti itu, sweet banget sama pasangan? Dari mana ilham itu? Nggak tahu ya tante, cuman kalau trauma pasti ada sih. Kan aku selalu bilang sama Bang Atta, sayang, aku bener-bener paling benci, paling tidak suka sama yang namanya perselingkuhan, perceraian. Aku paling benci gitu. Jadi aku udah bilang itu dari awal, Bang Atta tahu banget itu gitu. Jadi aku udah selalu bilang itu trauma terbesar aku. Gitu. Cuman kalau misalnya masalah sweet itu nggak tahu ya, mungkin dari sananya aja gitu otomatis. Karena aku sama sorry ya, maksudnya sama yang dulu-dulu nggak pernah kayak gitu. Oh, baru sama Bang Atta doang. Oh, kenapa? Gak tahu, kayak karena ngelihat Bang Atta kan umurnya aja nih 27 tahun, tapi masih ada sifat yang kayak kekanak-kanakan itu yang ya kadang apa namanya manjanya. Itu yang membuat aku jadi kayak ya udah jadinya pengen suapin apa. Jadi kalau aku sehari nggak nyuapin Bang Atta tuh nggak enak gitu, aku mau bilang sayang ayo aku suapin aja, ya udah gitu. Enggak gini, soalnya aku itu kalau makan sendiri dikit. Oh gitu. Iya, ya dan makannya tuh Allah. berantakan kayak anak kecil persis Tante. Ya Anak ampun. kecil Bukan yang berantakan karena aku tuh kan orangnya tipikalnya suka mikir. Oh jadi piring di mana? Iya, di Iya. mana? Jadi kayak ya udahlah ini pakai kuah udah apalah, nggak usah tahu kan semua yang makan. Maksudnya bukan nggak kayak kalau dia kan kayak teratur, nggak ada tempat supnya. Kalau aku apa sih udah sup masukin aja lah iya, semuanya. kalau Bang Atta tuh Kecuali misal di rumahnya tuh sering berantem, sering cekcok, dimarah-marahin. Nah. Makanya kadang-kadang aku juga bilang sama dia, Seng, kalau laki-laki punya hobi, biarin daripada hobinya yang lain. Misalnya aku hobinya otomotif, mobil, suka modif-modif, suka ini, ataupun hobinya main bola. Apapun yang tentang bola lah, mau game bola, mau bikin tim bola, kayak mau apa. Nah, kamu biarin aja, karena laki-laki kalau nggak ada itu dia akan berpikir hal lain. Gitu. Yang penting kan kalau udah happy sama istrinya jalan-jalan, belanja apa yang itu suami itu udah happy aja gitu loh. Aduh guys. Aku bilang kayak gitu. Bener kan sayang? Iya. Ini keren banget, tapi karena pertanyaannya 1000, mau nggak mau ya harus nanya ya. Boleh Iya. dijawab, boleh nggak nih ya. Oke. Dari Shippy_Q buat Loli. Kan Iya. Loli berhijab sudah hampir mau setahun. Pernah nggak tiba-tiba ada perasaan pengen lepas hijab? Kalau pernah, gimana cara Loli supaya tetap istiqomah? Enggak sih, nggak pernah Tante, Nggak pernah, alhamdulillah. Maksudnya karena memang aku kan pakai jilbab bukan karena disuruh dan bukan karena Bang Atta atau bukan karena siapapun gitu. Emang dari dulunya memang aku tuh, jadi dulu tuh aku sempat pernah pergi umroh tuh Tante. Beberapa kali pergi umroh. Aku tuh memang anaknya dari dulu, mungkin karena aku juga sekolahnya di Al-Azhar ya. Di Al-Azhar kan pakai jilbab Iya. terus gitu. Jadi ada orang mungkin di luar yang kalau pakai jilbab tuh ngerasa panas atau nah kalau aku tuh nggak pernah ngerasa gitu. Justru malah kalau misalnya aku even kayak misalnya di Bali aku masih pakai baju panjang, itu kan biasa ada orang yang betah dan enggak gitu ya. Kalau aku tuh dari dulu memang senang pakai jilbab gitu. Jadi pas banget ketemu pasangannya yang Mendukung maksudnya ya? mendukung, bisa ngasih lebih baik. Jadi kayak ya udah pakai aja gitu. Jadi ini yang nyuruh Atta atau memang pas menikah pingin sendiri? pengen sendiri. Nggak nyuruh aku. Nggak pernah nyuruh, cuman Bang Atta tuh gini kalau misalnya, jadi waktu itu aku lagi bulan puasa, aku pakai jilbab, terus Bang Atta bilang gini doang ya padahal, ih kamu cantik ya kalau pakai jilbab. Itu aku tuh rasanya, oh gimana ya, kita kan kalau suami muji gitu berarti memang bener-bener bagus. Itu udah menikah ya? Udah itu, Belum dong pas Ramadan. udah itu Ramadan, udah itu kita lagi honeymoon. Oh iya benar. Kita lagi honeymoon, mau pulang honeymoon itu kan udah puasa tuh, hari pertama puasa. Hari pertama puasa aku pakai jilbab tuh di Bali. Langsung, ya. Terus langsung kayak, ih kamu cantik dia pakai jilbab. Itu aku rasanya langsung seneng, dan saat itu aku nggak pernah mau lepas lagi. Langsung pakai. Alhamdulillah. Jadi dari situ sampai sekarang nggak pernah lepas. Jadi istiqomah guys. Amin. Ya. Nih dari Mira Octavias, gimana cara Atta dan Aurel menyelesaikan masalahnya ketika ada konflik di dalam rumah tangga maupun di luar sana? Nah coba itu banget Tuh, gimana? gimana tuh? Konflik ya. Konflik Konflik pasti kan- ada dong. Iya kalau pernah ya pasti ada sih Iya. Tante. Apalagi pas baru awal-awal, baru awal-awal nikah tuh 2 bulan awal tinggal bareng, itu ada konfliknya. Apa sih masalahnya? Ya kan Kalian gini udah ya, punya semua gitu maksudnya loh. kita kan sama-sama masih muda, sama-sama punya ego masing-masing dan baru nikah yang gimana ya, dua pikiran yang berbeda. Sedangkan aku kan anaknya alfa, maksudnya aku tuh di rumah tuh
perempuan tapi aku tuh yang suka ngatur, suka ini apa nggak bisa diatur Agak-agak anaknya. kayak bunda ya? Iya, dan aku tuh nggak bisa diatur. Oh, nah, gitu. ketemu sama pasangan yang Nggak bisa diatur juga. nggak bisa diatur, dan ini kan kepala ya, kalau suami kan kita harus dengerin ya, Iya, apalagi bener. kan leader gitu. Dan aku tuh orangnya alpha banget. Oh, Karena gimana aku, alpha? Iya, aku dan di perusahaan alpha, Iya. di hidupku alpha, di keluarga Yes. anak pertama Anak pertama. alpha. Udah Sama-sama biasa anak tuh pertama tuh mimpin. kan. Iya, iya, iya. Jadi ketika misalnya ada yang kok semua keputusan jadi kamu, ya udah kamu kalau udah menikah, ya keputusan itu kalau rumah misalnya aku bilang, saya ini keputusan rumah mau belanja rumah mau apa semua itu kamu gak apa-apa, tapi nggak semua yang ada di hidup aku itu keputusannya kamu gitu. Nah, awal-awal tuh masih shock tuh tante, kan nikah nih kayak, kok Maksudnya dia nikah masih keras gini banget ya? gitu. Iya. Jadi dianya ngamuknya masih wah nggak bisa nih aku kayak Oh, jadi gini. Aku bilang, ambekannya gede. Iya. ambekan marah-marahnya masih gede dulu. Nah sekarang alhamdulillah, maksudnya berjalannya waktu, malah sekarang apapun aja aku pasti izin. Even kayak misalnya aku mau makan sesuatu aja aku nanyain dulu. Aduh, alhamdulillah. Apapun deh, sayang aku mau ini ya, mau Enggak apapun izin, saya nggak mau makan pedes mulu diem-diem. enggak kayak kemarin aku makan jengkol juga jadi saya boleh nggak aku Jengkol makan ya harus izin tahu lagi. Itu makan jengkol doang yang izin, Tapi semua yang makan lain nggak kan pernah cuma izin. makan cabai gitu kan Aduh. biasa. Karena dia suka makan cabai, tante aku suka marah kalau dia makan cabai berlebihan. Iya kan lagi hamil. Iya, kan dia nggak peduli ngurus-ngurus. Karena aku selalu izin sih mau kemanapun, even misalnya mau ke rumah bunda, mau ke rumah mimi, mau kemanapun, aku misalnya mau perawatan aku masih bilang sayang, Tapi ini- aku pergi ini ya gitu. Ini kehidupan yang Aurel impikan dari kecil nggak? Yang seperti ini. Iya. Benar. Emang maksudnya apa ya, bahagia, Iya. happy, nggak Sakinah, mawadah, sakinah, wadah, warahmah, warahmah. seneng banget gitu. Jadi mungkin yang dulunya aku ya namanya hidupnya kan roller coaster tuh gitu, sempet apa namanya sedih, terus akhirnya apa kan orang tua pisah, terus alhamdulillah sekarang udah bahagia masing-masing. Aku dulu udah bahagia banget, nah terus sekarang aku punya keluarga yang bahagia juga gitu, jadi aku rasa kayak wah udah komplit aja, tinggal nunggu nih, tinggal Iya. nunggu baby pasti lebih komplit lagi gitu. Jadi ngerasa nggak ini karena bentuk Aurel juga lebih sayang sama Mimi, lebih sayang sama Bunda, akhirnya Iya. semua dikasih sama Allah beyond expectation kan kalau kayak Yes, gitu. betul. Karena, nah itu dia, aku nikah sama Abang Atta, terus karena Abang Atta ini kan orangnya itu seneng, bukan seneng apa ya, memang sering beri masukan, karena ini juga suami gitu, jadi Iya. aku dengerin gitu, sayang kamu tuh harus gini, nggak boleh loh, gini, kamu kan udah, terus aku ngerasa juga kan aku udah mau jadi ibu Iya. gitu. Terus aku waktu itu mikir kalau aku digituin juga gimana ya gitu. Sedangkan kalau dulu kan aku masih Iya. anak muda, pemikiran aku tuh masih kayak pendek banget, Betul. masih punya rasa ego yang kayak yaudah aku kesel, aku nggak mau, aku dendam gitu. Nah pas nikah hamil tuh aku langsung kayak wah gila nih aku nggak bisa nih kalau kayak gini terus, hidup aku jadinya kayak ada yang ganjel nih Iya. gitu, Karena belum dilepas, belum belum lepas ikhlas dan ya. kayak masih nggak enak gitu, kayak ada dinding gitu. Nah Iya. pas akhirnya kemarin udah nikah, udah hamil apa segala macem, ngobrol sama Mimi, maksudnya aku keluarin unek-unek apa segala Oh, macem. ada sesi itu Ya akhirnya. maksudnya aku nggak salah ya, terus aku juga kayak minta maaf apa segala macem. Alhamdulillah sekarang semua jadi baik, maksudnya hubungannya semuanya tuh Iya. benar-benar jadi baik ya, maksudnya kita tadinya kita malah mau liburan bareng apa segala macem, jadi alhamdulillah, jadi berkah lah, banyak yang bilang Iya. ini berkah dari baby juga, Iya. jadi semuanya bisa kumpul sama-sama lagi. Bangga nggak sih, Tak? Ini bukan hal yang mudah loh. Menyatukan Bukan, kan? itu bukan mudah. Menyatukan Iya. dua keluarga tanpa tak sadari dapat berkah luar biasa loh. Itu pasti rezeki akan terus ada karena menyatukan Amin. lagi keluarga yang pernah mungkin jauh pada saat itu. Gimana, Tak? Ya kalau aku sih tante ya lebih kayak apa ya, memang kalau aku punya prinsip hidupnya, kalau bagaimanapun hidup tetap orang tua ya orang tua Iya. gitu. Aku juga bilang semua orang tua kamu tuh orang baik. Iya. Jadi gimana tinggal kamu harus jadi anak yang lebih baik. Iya. Kalau istilahnya orang tuanya aja nggak baik, kita tetap harus baik, apalagi orang tuanya udah baik. Betul. Aku bilang makanya itu yang aku bilang, nanti kalau misalnya anak kamu kayak gitu juga atau gimana kan itu Nah, aku nggak mau tuh, nggak jadi mau. Itu kan itu pasti kan rasanya sedih nanti banget anak gitu. terus dunia maya ini kan ada jejak digital. Betul. Anak nanti di saatnya dia pintar dia akan lihat ini semua. Betul. Tapi kalau dia dapat contoh dari ibunya baik, dari bapaknya baik, insya Allah dia juga baik. Tapi kalau nanti misalnya kita suruh ajarin dia baik, lah mama nggak gitu. Nah itu akan jadi ini sendiri sih, maksudku apa yang kita minta ke anak kita
mestinya anak kita juga udah ngelakuin kayak gitu. Iya, iya, harus jadi soko guru ya, contoh Contoh nyata buat ya. anaknya. Jadi nanti waktu anaknya lahir juga semoga dia jadi anak yang berbakti, yang baik, jadi amin. bermanfaat buat masyarakat juga. Tuh guys, jadi mereka nih happy-nya the real happiness ya. Amin. Jadi kalau kita the real happiness, rezeki itu akan mampir. Tuh lihat tuh gandengnya ya. Pasangan saya di luar ya. Nih, ada juga nih ya dari Ewi Yuliana. Asik, ada idola emak-emak se-Indonesia Raya. Terima Amin. kasih udah undang Atta Aurel. Pertanyaan, kalau Aurel lahiran sesar sudah menentukan tanggal atau belum? Atau tanggal 12 Januari pas lagu TTC. Apa tuh TTC itu? Lagu awal kita Oh, yang itu. Namanya Teman Tapi Cinta. Oh TTC. iya, Teman Tapi Cinta keluar lagu pertama Atta bikin buat Aurel. Semoga dijawab enggak. Terima kasih. Mungkin Iya. kalau ada anak keluar ada lagu baru enggak? Gitu kali. Oh, kalau misalnya lagu anak udah ada tante. Udah ada. Kita udah rekaman juga ya sayang. Oh, udah. udah Udah disiapin rekaman. lagu untuk baby khusus. Lagi di finishing dulu, finishing. Lagi Wow. ya finishing sama tinggal bikin video klip. Video klip. Wow. Dan ini aku bikinnya lagunya udah lama dari Dari aku ambil yang anak pertama. pertama. Oh, Aku kan iya, tuh iya. sempat hamil terus keguguran. Bener. Udah bikin lagu tuh, terus sempat kita sama Bang Atta liriknya kan karena waktu itu keguguran jadi kan sedih liriknya. Diganti. Digantikan sama Allah yang dengan cepet Iya, banget betul. 3 minggu loh tante. Langsung. dikasih lagi. Bang Atta tuh sampai dokter aja sampai kayak wah ini luar biasa Iya, loh iya. Aurel sama Atta gitu. Cuma kan di saat itu Bang Atta langsung bikin lagu, dirubah lagi semua liriknya. Liriknya yang ceria ya. Ceria, maksudnya yang lebih bersyukur yang lebih lah. bersyukur. Iya, betul. Nih ada apa ya keajaiban yang luar biasa gitu. Jadi makanya kita pas tahu hamil langsung rekaman, cuman ada beberapa yang rombak-rombak sedikit lah ya. Kita pengennya perfect gitu. Karena kan buat anak juga. Dan nanti insya Allah lagunya keluar di saat lahiran. Nah untuk lahirannya itu kalau aku sih sebenarnya masih mau coba normal. Cuman kalaupun misalnya belum bisa, ya apa aja yang penting maksudnya sehat, Selamat ya. selamat gitu. Karena kita juga kan nggak mau apa ya Ambil resiko ya. ambil resiko dan nggak mau ikutin egonya sendiri iya. gitu. Jadi ya kita coba yang terbaik aja. Ini banyak banget yang nanya, Alicia_Putri_01 mau berapa tahun jarak antara anak pertama dan anak selanjutnya? Itu banyak banget tuh iya. tanya nanya. Coba sayangnya Direzekikannya lah ya. kok bisa dikasihnya Jadi tergantung. Papa juga gitu ke mama? Nah, kalau papa sama kalau Umi Adi emang pengennya pengen anak banyak 13 kalau nggak salah waktu itu katanya. Oh, jadi dua-duanya sepakat. Emang pengen pengen punya anak banyak dua-duanya. banyak. Oh. Nah kalau Bang Atta bilangnya terserah kamu aja sayang. Nah, Aurel istrinya gimana? aja gitu. Aurel maunya berapa? Ya, pengennya Atta kan tinggal ngikutin. yang secukupnya aja, maksudnya mungkin kan kalau 11 mungkin kalau makanya kalau aku lagi ngobrol sama Bang Atta, kalau Umi itu kan luar biasa ya. Iya. Stamina ya. Stamina dan memang wah Umi tuh udah luar biasa banget gitu. Nah kalau aku kayaknya belum bisa sampai seperti itu, jadi mungkin kemarin kita pikir ya mungkin di tengah-tengahnya lah 11 misalnya berapa 5 apa 6 Iya. apa berapa gitu. Teman pengennya habis lahir ini mau fokus dulu kan ke baby ini, baby A dulu karena kan anak perempuan juga mau fokus dulu ya mungkin nanti dijarakin lah beberapa inilah habis Tapi itu. intinya berarti Aurel sekarang benar-benar hanya ingin mendedikasikan diri untuk keluarga ya Yes, sekarang ya. betul. Semuanya sudah nggak ada lagi keinginan lain kecuali berbakti suami. Suami Tapi aku tetap maunya dia tetap berkarir. tetap berkarir, Oh, gitu? iya. Aku tetap maunya, makanya aku malah habis dia lahiran harus bikin single-single Bikin yang album lebih ya, hits, malah kamu bikin album. Oh iya. Maksudnya Kenapa kan udahlah ngurus anak sama Nah, ini menurutku, coba saya dia kan jelasin. masih muda. Oh gitu. Lahir dari keluarga musisi tante, segala macam. Orang Sayang tuanya ya. berprestasi, mamanya Iya. berprestasi. Dia harus juga berprestasi. Kok bisa sih nggak ego gitu? Kan biasanya kalau udah suami kan gue udah memenuhi segala. Enggak gitu. Walaupun Kenapa? alhamdulillah sebenarnya dia nggak kerja ya alhamdulillah juga udah Iya, senang sebenarnya udah cukup. Iya. Tapi kalau aku tahu perempuan tuh kan nggak semua seorang ibu rumah tangga doang. Oh. Karena mamaku juga dijadiin ibu rumah tangga banget nggak bisa. Jadi papaku tahu itu, mamaku tuh sukanya bekerja karir. Oh. Jadi bekerja dengan papaku segala macam di luar bukan berarti perempuan itu nggak jadi ibu rumah tangga, enggak. Iya, iya. Karena banyak kok super woman di dunia Iya. ini, di Indonesia, termasuk Tante Vena juga super woman, 9 tahun cuman- sendiri, iya. hidupin anak, Iya. hidupin anak-anaknya hidup bahagia, itu super woman. Iya, iya. Kerja, Iya. jadi Ngurusin anggota rakyat keluarga juga, juga, ya. ngurusin keluarga. Menurutku perempuan bukan hanya harus bangun masak, tapi kalau itu juga itu berbakti yang luar biasa. Nggak salah ya, nggak salah perempuan masak segala macam.
itu bagus banget. Tapi ada perempuan yang memang sudah diberkahi Tuhan, dikasih Berkarir. kelebihan, Talent ya. talent, dia itu bisa berkarir. Kenapa harus dengan dia nikah? Ya udah, kamu nggak usah bikin lagu, nggak usah apa, udah kamu di rumahnya diem, nggak usah. Urusin saya doang nggak usah. Iya, nggak boleh. Mungkin cuman gini Tan, aku harus cuman yang penting gini, aku mau berkarya cuman harus tahu batasannya. Iya, Karena iya. kan gimana pun tetap istri. Kepalanya tetap harus suami gitu. Jadi walaupun aku dibebasin Bang Atta, cuman aku punya rem sendiri. Karena sekarang aja aku punya rem. Jadi kadang aku kalau mau kerjaan tuh ntar dulu deh, karena nggak enak juga loh Tan, maksudnya udah jadi istri tapi aku tetap Malah dia yang nggak mau. Kalau aku tuh support. Kadang Sampai aku aku bikinin batasin. studionya dia. Bikin dia kan itu studio masak Aurel, studio oh, ini. iya. Aduh keren banget. Itu kan keren buat banget, channelnya Aurel. dia. Oh. Buat channel dia, terus ada studio makeup di dalam buat channel dia. Dianya aja yang kayak ya udah saya ntar aja. Nah, aku memang ngelihat dia dari awal, dia itu bukan tipikal orang yang kayak pede banget atau mau. Aurel itu kemarin main film Asyap Men karena aku yang ajak dia. Ayo sayang, kamu harus bisa, ayo bisa. Jadi Terus Aurel ngeluarin pemalu, lagu, gitu? ngeluarin lagu, itu kan udah deket sama aku juga. Dulunya sama pipinya sendiri segala macam, terus lama vakum. Iya. Habis deket sama aku, ayo keluarin single kamu bisa, kamu bisa. Nggak, jadi Aurel tuh apa pemalu? bukan Apa? emang dari dulu anaknya nggak pede, cuman Gak pede dan sekarang sukanya nyantai. sekarang udah nikah, maksudnya tapi sekarang aku udah mau, maksudnya udah mau. Kalau dulu emang Iya. itu. Tapi ini lucu banget ya pasangan ini ya guys. Amin. Kalau aku lihat benar-benar mereka ini duo dynamic ya. Duo dynamic itu artinya yang laki-laki memberikan kebahagiaan yang hakiki kepada perempuan, dan perempuan juga ingin memberikan kebahagiaan hakiki. Jadi take and give-nya kuat Take and sekali give, ya betul. kalian ya. Harus. Jadi yakin ya kalian ini akan terus solid seperti ini. Amin. Harus. Nah nih, ada yang mau nanya dari unique_umagi, mau tanya kamar baby E di rumah baru apa di rumah lama? Receh ya pertanyaannya, soalnya sayang kan kalau di rumah lama kan bentar lagi pindah rumah baru. Nah ini nih banyak banget yang kepo Iya, ya. Bagaimana kalau- kalian mempersiapkan baby E? Iya, Jadi jadi memang- gini loh Tante, memang di rumah lama kita bikin kamar. Di rumah baru juga bikin. Bikin. Karena gini Tante, kalau rumah itu kan tidak secepat dan semudah kayak orang tinggal blok gitu doang. Iya. Jadi gini, ketika misalnya rumah jadi, ini baru rumah nih, belum finishingnya, belum kita beli perintilannya, Iya. belum nanti Belum nanti kepotong masih ada bau-bau bau cat, catnya. belum aku potong lahiran aja tuh kan udah kepotong tuh waktunya, nggak bisa langsung pindahin segala macam. Iya, Jadi iya. kemarin kita pikir supaya sambil nyantai juga, ya udah kan karena masih baby juga, ya udah di rumah itu aja dulu gitu, di rumah yang lama dulu aja. Nanti kalau rumahnya udah jadi, udah finish, udah Baru. mateng banget jadi, udah bisa kita pindah, baru kita pindah. Nah itu kan waktunya masih belum tahu nih, Iya. gitu netizen tersayang. Jadi yang namanya Atta sama Aurel apa sih yang nggak bisa ya? Aduh, Alhamdulillah, baru rumah lama, alhamdulillah. rumah baru. Nah nih dari Sri Dot Yanti Kusuma 20. Ini 3 pertanyaan terakhir ya. Iya. Tanyain Mbak dulu waktu habis nikah kalau tidur Aurel gerak dikit aja Atta kebangun tidurnya. Sekarang hampir 1 tahun pernikahan apa masih sama? Enggak. Enggak, jadi gini Tante, sekarang aku udah tahu nih Bang Atta kan sehabis nikah itu bangunnya sering cepet, maksudnya cepet, maksudnya sholat subuh, habis Iya. sholat subuh kan bisa tidur lagi, habis itu nggak lama bangun. Nah sekarang ini akhir-akhir ini aku pakein oil tidurnya nyenyak banget, habis sholat subuh tidur lagi agak kebablas tuh. Maksudnya Padahal- aromaterapi? aromaterapi, karena kan gini Bang Atta tuh kan kerjanya, aku kadang sampai kadang apalagi Bang Atta nih umurnya muda, aku tahu umurnya muda tuh kita nggak punya rasa capek kan. Iya. Cuman aku nggak mau nanti di umur nantinya gimana ya, karena sekarang terlalu diporsir nanti takutnya nantinya takut ada sakit atau apa gitu. Jadi kalau Bang Atta pulangnya pagi karena habis meeting segala macam, pulang jam 1 itu jam 2 ya tidurnya harus cukup gitu. Jadi makanya di rumah aku kasih aromaterapi di kamar apa supaya Bang Atta relax, bisa deep sleep gitu. Karena kalau nggak Bang Atta bangun-bangun tidurnya. Tuh, jadi bangun-bangun itu bukan karena gimana-gimana, karena pekerja keras tuh gitu ya. Yes, betul. Jadi Kepikiran. otaknya tidur aja dia mikir. Mikir. Betul. Besok gue bikin konten apa? Betul, besok meeting sama siapa, besok saya Bang Atta kalau Iya. sehari nggak ada kegiatan Stres. pasti ini apa namanya semua bisa ditegur. Kok saya Tapi nggak ada, bangga kok saya dong. nggak ada kerjaan nih Bangga hari dong ini. Aurel. Bangga banget. Bangga Bersyukur banget banget dong. punya suami yang luar biasa. Udah good looking, Iya. soleh. Nah itu ya yang paling kan?
Amin. Jadi kayaknya kalau kita punya suami gitu wajib disayang-sayang ya, Betul. jangan dimarahin ya. Enggak. Awal-awal iya dimarahin. Nggak bisa dimarahin. Nggak bisa dimarahin Nggak kan? bisa. Tapi Aku sama ya, orang tua aja dilembutin, nggak bisa dimarahin. Harus lembut. Oh harus. Dimarahin orang tua aja Gimana kabur. kalau Bayi, lagi ngebujuk ini gimana? Ini kayak bayi. Oh, Tante. gimana bayinya? Ya maksudnya kalau bisa izin ya pasti ngomong sayang. Ngomongnya baik-baik, boleh nggak aku gini? Nih dari Uwi_oke, Mbak tanyain dong perasaan Aurel sesayang apa sama Pipi secara dari kecil nggak pernah pisah. Tolong ungkapin dong Aurel ke Pipi. Iya, kalau sama Pipi tuh memang dari dulu kan aku dibilangnya anak ayah, anak Pipi. Karena emang dari dulu selalu apa-apa tuh sama Pipi. Maksudnya dijemput sekolah, diantar sekolah, semuanya sama Pipi, diurusin sama Pipi juga. Sampai pas pisah kan aku juga sama Pipi gitu. Jadi memang waktu itu pas nikah itu aku tuh kayak ya ampun, sedangkan kan cinta pertama anak perempuan itu kan adalah ayahnya. Ya sama nih kayak ini nih, cinta pertamanya adalah bapaknya. Jadi dulu tuh aku pasti apa aja aduh Pipi gitu. Nah pas nikah tuh kayak jadi pas Pipi cerita sama orang juga ternyata yang aku rasain juga sama gitu. Biasanya tuh kan Pipi tuh di rumah ada yang bawel, ada yang aku sama Pipi tuh nggak pernah, kalaupun berantem hanya sebentar, itu pun habis itu Pipi langsung baikin aku lagi. Jadi kadang kalau lagi ini kangen, cuman kan aku kan tinggal dekat sama Pipi gitu ya, sama Bunda. Jadi kalau kangen ya aku tinggal ke apartemen, kata kangen aku main gitu aja, atau Pipi ke rumah kayak gitu. Jadi walaupun nikah nggak ngerasa kehilangan juga. Iya, gitu. karena udah deket dan Deket Pipi banget. kayaknya siap 24 jam ya. Iya. Tapi ini permintaannya ngomong dong lewat kameranya Vena Melinda Channel. Ya Allah, apa ya? Tentang Pipi Anang Hermansyah. Pokoknya kalau Pipi tuh apa ya, bapak yang luar biasa, bapak yang hebat, bisa apa ya, bisa mendidik anak-anaknya dengan luar biasa dengan caranya sendiri. Ya pokoknya mau minta maaf kalau kadang tuh aku masih suka ngambek, suka marah, suka ngomongnya kadang suka nggak bisa pelan. Cuman Pipi harus tahu kalau aku sayang dan cinta banget sama Pipi. Nih, kalau sama Bunda apalagi ya? Sama Bunda iya, karena apa ya, Bunda tuh luar biasa juga karena ngurusin anak muda zaman sekarang tuh kan susah banget ya kan. Apalagi waktu itu Bunda sama Pipi tuh deketnya itu pas aku SD deh, itu SMP, mau SMP kan lagi masa-masa bandel, bohong, suka kabur-kaburan. Itu Bunda tuh udah ya kan harus gimana ya, takut kan orang nanti ih kok Aurel sama Ashanti bukan diurusin malah jadi nakal gini gitu. Itu kan berat gitu loh, cuman Bunda bisa mengatasinya dan bisa membimbing aku sampai alhamdulillah bisa dapetin juga suami yang luar biasa gitu. Wow, itu instingnya Bunda berarti ya pertama kali. Yes, itu jadi yang luar biasa. menguatkan Aurel untuk lebih yakin ya pada saat itu. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Atta. Waktunya guys. Atta sibuk sekali dari Mandalena Rahmawati. Tolong tanya sama Bang Atta, gimana caranya mengaplikasikan antara akidah, sunnah, wajib, media sosial, dan per-YouTubean sehingga tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan Al-Quran. Waduh, berat pertanyaannya keren nih. Wah, ini keren nih beneran. Ini aku juga mau denger ini. Coba Bener. gimana Beb? Ini soalnya berat Atta ini jadi banget. contoh soal, lo bener loh, Atta ini jadi contoh soal orang yang sukses di usia muda tapi soleh, Enggak bisa lah, membina enggak. rumah tangga. Lo harus diakui Oh iya, Tak. amin, Iya bener amin, loh. amin. Jadi ini didengar banget nih omongan Atta nih. Amin. Gimana Tak? Duh, aku tuh kalau dibilang soleh, aku tuh selalu akan bilang saya ini bukan manusia sempurna, masih Masih banyak, belajar. masih banyak salah. Karena yang manusia yang nggak ada dosa mungkin hanya Nabi dan Rasul. Kita selama masih manusia biasa pasti masih banyak salah dan masih banyak yang harus dipelajarin. Cuman mungkin kalau di hidup aku apa ya, maksudnya nggak usah terlalu neko-neko lah ya. Di saat misalnya anak-anak muda pada zamannya cuman misalnya main nongkrong, tapi aku lebih milih kerja, tapi jangan lupa doa. Kerja, doa. Makanya aku pernah bikin lagu work hard, pray hard. Ketika di suatu saat aku lagi banyak waktu itu hatersnya, aku bikin lagu work hard, pray hard itu buat haters. Gimana kamu kerja keras, tapi kamu doa yang keras, gitu. Dan
even kita ngerasa kita habis bikin salah, bikin kesalahan, bikin dosa, tetap doa. Ya. Kamu habis ngerasa kamu habis kayak ngebohongin orang, tetap doa sama Allah. Kamu habis ngelanggar misalnya sama perempuan atau apa, tetap doa sama Allah. Tetap doa. Karena dengan berdoa itu kamu mengakui kalau diri kamu ini hamba. Kamu selalu minta ampun, kamu selalu minta tolong. Kalau kita udah nggak berdoa sama Tuhan, berarti kita udah sombong sama Tuhan. Berarti kita udah nggak butuh Tuhan. Jadi even apapun di hidup kamu yang kamu lakuin, walaupun kamu tuh nggak suci, aku di sini baru ngerasa suci, tapi ngerasa karena aku makin banyak aku salah, makin banyak lah aku doa. Gitu. Dan kadang-kadang kita saat berdoa kita tuh hanya meminta, tapi lupa berterima kasih. Jadi itu penting banget. Kadang kita cuma minta kita berhasil, minta kaya, minta sukses, minta ini, tapi kita lupa berterima kasih. Terima kasih Tuhan udah dikasih tangan lahirnya 2. Terima kasih Tuhan kita sudah dikasih nafas. Terima kasih Tuhan kita sudah dikasih ada hidung, bisa bernafas, bisa berjalan. Ada orang yang nggak diberikan itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Baru minta. Kayak misalnya nih, aku punya anak, nih anak datang, "Pak minta ini, Pak minta ini, Pak minta ini." Lama-lama kita juga enak, apa sih minta-minta mulu? "Pak minta ini, Pak minta ini, Pak." Coba anak datang, "Pak makasih ya udah sekolahin aku." Wah, langsung hati kita gimana ya? "Pak makasih ya udah jaga aku selama ini." Misalnya anak aku datang gitu, nggak usah dia minta apa yang dia minta, kita kasih. Iya, betul. Gitu, itu salah satu prinsip dalam hidup aku gitu. Jadi kalau kamu udah sering berterima kasih yang bapaknya, kayaknya kamu butuh itu deh, handphone nih, bapak kasih handphone. Karena sudah tahu apa kebutuhannya. Sebenarnya Pak capek, maunya kayak gini. Ada yang minta Pak kurang ini, minta ini. Kita juga ngelihatnya ini apa sih ya? Nah, apalagi Tuhan gitu kan. Kita kerjanya Tuhan minta ini, minta istri, minta ini, minta rumah. Apa sih lu minta-minta mulu, lu berterima kasih aja nggak pernah, ngelakuin kewajiban yang gua suruh aja nggak pernah, lu minta-minta. Itu maksudnya itulah yang aku pegang di hidup aku gitu. Jangan lupa setiap apapun kelakuan kamu dalam hidup, apapun kesalahan kamu dalam hidup, apapun kesalahan dosanya kamu, tetap berdoa. Waktu saat berdoa jangan lupa, jangan selalu minta tapi lupa berterima kasih. Wow, tuh jawabannya dalam banget ya guys. Artinya tetap napak, tetap down to earth ya, seorang Atta Halilintar. Nih, terakhir dong, biar gimana pun Atta nggak bisa tercetak seperti ini kalau tanpa orang tua. Betul, luar biasa. Apa yang ingin diucapkan dong di Fernanda Linda Channel? Karena yang nontonnya emak-emak semua loh ya. Biar emak-emak terinspirasi kalau punya anak kayak kalian berdua gitu. Aduh, amin. Gimana? Terima kasih buat orang tua. Manggilnya Pak Abi, Umi atau Papa, Dedi Mami. Oh, Dedi Mami. Dedi Mami. Jadi adik-adik aku tuh yang 1 sampai 4, 5 itu manggilnya Abi Umi. Tapi yang udah 6 sampai 11 tuh kebanyakan Dedi Mami. Mami sama Dedi. Iya. Jadi untuk Abi Umi, mohon maaf kalau masih belum jadi anak yang sempurna, masih banyak salah silapnya. Yang pasti sampai kapanpun tetap sayang sama Abi Umi, tetap pengen selalu bisa bertemu. Semoga nanti walaupun di hari tua Abi Umi, semoga bisa nanti tinggalnya sama aku juga. Oh, gitu. tetap ya. Pengen tetap. Ibu nanti aku umurnya udah 40, mama aku udah umurnya 75 tahun atau 80 tahun, aku pengennya sih mungkin sekarang nggak apa-apa jalan-jalan dulu. Iya. Happy, tapi nanti suatu saat pengennya sama-sama lagi. Semuanya ya, keluarga besar ini ya. Besar. Oke, Aurel, buat terakhir dong buat Mimi, biar gimana pun saat ini doa Mimi, Bunda, Pipi, Papa Raul itu adalah bagian dari kehidupan kalian kan. Apa yang ingin disampaikan? Tadi kan Pipi udah, Mimi sama Papa Raul belum. Pokoknya buat Mimi, buat Bunda, buat Om Raul juga. Pokoknya maaf kalau misalnya masih suka buat salah, gimana pun, walaupun anaknya walaupun sudah menikah pasti tetap yang dicari masih tetap kadang orang tua masih tetap direcokin gitu. Jadi mau terima kasih masih selalu ada dicari sama anaknya 24 jam. Pokoknya sampai kapanpun insya Allah kalau bisa memberikan yang terbaik pasti untuk orang tua pasti akan diberikan yang terbaik. Thank you banget nih
terutama untuk Aurel. Terima dan kasih, juga Tante Atta, Vena. luar biasa. Terima kasih Tante Vena Nanti kalau juga. ketemu Vero ada sesi ya, tausiah ya. Iya. Biar tuh anak cepat menemukan tambatan hatinya. Kayaknya maknya pusing ya. Nanti tiba-tiba ini, nanti tiba-tiba ini bingung jadinya ya. Kasih tahu Iya, ya aku adiknya. juga sering kok ngasih tahu. Umurnya sama nggak sih? Sama aku sampai sama. Iya. Emang iya? Sama. Iya, Oh, tahun 27? 96 kan? Enggak, tuan Atta. Oh, tuan aku, Iya aku benar, 27. kasih tahu tuh Vera. Bener. Iya, Biar nggak Vero gampang. 95 ya? Hah, 96 lahir. 96. Abang Kasih 94. tahu. Insya Jadi kan Allah. nanti kalau kalian jadi hot daddy kan Bareng-bareng. sama Iya. Ashanti sama Mimi tinggal kita ke mall sama cucu-cucu. Yeay. Thank you, pokoknya Thank you sukses buat semuanya. kalian Thank you, berdua. thank you juga Tante Vena. Dan juga guys, inilah potret kehidupan ya. Pasangan muda tapi tetap ingat sama orang tua, apalagi berbakti itu nomor satu karena itu adalah modal kita hidup. Jadi sekali lagi guys, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, Assalamualaikum. dadah.